Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait bagaimana kita mengenal ekonomi Islam itu sendiri. Nah, sebagaimana teman-teman lihat di dalam slide, di background slide kita itu ditunjukkan ada suatu karikatur terkait eh, banyaknya sekali terjadi krisis. Kalau kita lihat di situ ada krisis Wall Street, ada krisis moneter, ada krisis keuangan, baik tahun 98, 97, 98 atau tahun 2008 dan seterusnya. Kemudian di sana ada satu bangunan yang tetap kokoh berdiri di tengah runtuhnya yang lain, dan bangunan tersebut ada plang tulisannya adalah Islamic Banking. Nah, ini juga menunjukkan satu fenomena bahwasanya khususnya ketika tahun 97 98, ketika semua sektor keuangan itu bermasalah, ternyata ada satu industri yang tidak bermasalah, yaitu industri perbankan syariah, yang pada waktu itu kebetulan di Indonesia baru ada satu perbankan syariah. Tapi kalau mungkin BPRS atau BMT, saya rasa sudah banyak juga, bisa kita cek di buku-buku pengenalan terkait perbankan syariah. Dan bank syariah tersebut tidak terdampak signifikan dari adanya krisis ekonomi. Ini menunjukkan bukti bahwasanya ekonomi Islam bisa menjadi satu harapan eh, sebagai suatu pilihan bagaimana kita melakukan bagaimana kita mengelola ekonomi kita. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait basic principles of Islamic economic. Kita akan mengenal prinsip-prinsip dasar dari ekonomi Islam itu sendiri, dan apa sih letak secara mendasar perbedaannya dengan sistem-sistem ekonomi yang lain. Oke. Topik pembahasan kita diantaranya adalah yang pertama terkait bagaimana prinsip ekonomi mempengaruhi sistem dan teori ekonomi. Jadi kita akan di pembahasan sebelumnya kita sudah bahas bagaimana ya kok dalam proses mengelola kebutuhan hidupnya, dalam proses mengelola adanya gap antara kebutuhan dengan sumber daya, akhirnya manusia melakukan berperilaku berperilaku ekonomi, dan perilaku tersebut itu sangat dipengaruhi oleh value apa yang dipegang oleh komunitas tersebut, prinsip-prinsip apa yang dipegang oleh komunitas tersebut, kemudian mungkin keadaan sosiologis, keadaan politis, dan bahkan mungkin keadaan geografis itu akan mempengaruhi bagaimana manusia berekonomi. Dan ini menjadikan mazhab-mazhab dalam berekonomi. Nah, sehingga di sini penting kita bahas bagaimana sih prinsip ekonomi mempengaruhi sistem, mempengaruhi terbentuk sistem. Dan in the end, sistem itu ketika dipotret, dicoba untuk dipaparkan, akan menjadi yang namanya teori ekonomi. Kemudian bagaimana munculnya wacana ekonomi Islam itu sendiri, saya rasa tadi sudah juga dibahas ya di slide sebelumnya. Jadi sistem ekonomi itu terus berkembang seiring dengan berkembangnya zaman. Nah, semakin dia berkembang, maka pasti akan terus bermunculan yang namanya penyakitnya atau problem-problem of economics-nya. Sehingga problem ini dicoba untuk terus disempurnakan. Kemudian selain dicoba untuk terus disempurnakan, juga muncul wacana-wacana baru dalam bagaimana berekonomi. Seperti contohnya dengan ekonomi kapitalis, Indian tidak hanya sebatas melengkapi ekonomi kapitalis itu sendiri, menyempurnakannya, tapi juga muncul gagasan-gagasan untuk memberikan opsi lain dalam berekonomi,
contohnya dengan opsi adanya ekonomi sosialis. Nah, begitu juga munculnya wacana ekonomi Islam di abad 20, bagaimana ekonomi Islam ini agar kita terapkan kembali dalam sistem ekonomi modern, itu juga tidak lain dan tidak bukan karena munculnya ketidaksempurnaan tadi dari sistem ekonomi yang sudah berjalan sebelumnya. Sehingga untuk menuju yang lebih baik, maka muncullah kajian-kajian sehingga prinsip-prinsip ekonomi Islam dicoba untuk diaktualisasikan dalam sistem ekonomi modern. Kemudian nanti prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam itu sendiri perlu kita kenal. Kemudian bagaimana prinsip-prinsip dasar itu menjadi suatu sistem ekonomi Islam. Kemudian bagaimana itu Indian menjadi ilmu ekonomi Islam. Nah, topik besar ini supaya kita lebih dalam membahasnya, kita bagi menjadi beberapa poin diskusi atau poin subtopik yang harapannya nanti teman-teman bisa explore lebih dalam dengan clue-clue tersebut. Di antaranya seperti bagaimana sih dampak prinsip materialisme terhadap sistem ekonomi, kemudian bagaimana perbedaan pendapat tentang kelangkaan sumber daya dalam pandangan ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam. Dan seterusnya hakikat kesejahteraan itu apa, khususnya dalam pandangan Islam. Kemudian bagaimana munculnya wacana ekonomi Islam di abad 20. Kemudian definisi ekonomi Islam itu sendiri dan seterusnya. Dan ada salah satu yang menarik menurut saya, yaitu bagaimana konsep kepemilikan dalam Islam. Ini juga mencirikan, ini juga menjadi komparasi ya, menjadi hal yang bisa dibedakan antara konsep kepemilikan dalam ekonomi kapitalis, dalam ekonomi sosialis, dan akhirnya juga dalam ekonomi Islam. Ternyata ada perbedaan yang cukup mendasar dan signifikan. Kemudian seterusnya sampai yang paling akhir, dalam sistem keuangan modern terbentuklah dengan nilai-nilai ekonomi tadi, maka dalam sistem keuangan modern terbentuk satu prinsip, yang itu prinsip time value of money. Nah, nanti silakan coba teman-teman explore lebih dalam time value of money itu apa. Kemudian ini dikritik dengan munculnya prinsip economic value of time. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan utama tentang mengenal ekonomi Islam, dengan coba kita bandingkan antara ekonomi Islam dengan sistem ekonomi yang sudah eksis sebelumnya. Nah, ketika kita pengen memahami suatu bagaimana berjalannya sistem ekonomi, maka yang perlu kita ketahui pertama adalah value atau nilai apa sih yang dipegang oleh komunitas tersebut. Prinsip-prinsip apa yang menjadi dasar mereka berpikir, menjadi dasar mereka bertindak, dan salah satunya adalah melakukan tindakan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu tindakan ekonomi. Perbedaan value, perbedaan prinsip yang dipegang, atau bahkan mungkin perbedaan keyakinan yang dipegang, itu akan sangat mempengaruhi bagaimana gaya mereka dalam berekonomi. Nah, nilai-nilai dan prinsip ini tadi ketika diaktualisasikan, maka itu akan menjadi satu sistem. Sistem ini yang kita sebut dengan sistem ekonomi. Kemudian sistem ekonomi ini akan dijabarkan lebih lanjut menjadi yang namanya suatu perilaku. Menjadi perilaku-perilaku yang kalau kita breakdown, paling tidak nanti menjadi perilaku konsumsi, distribusi, perilaku produksi, seperti apa perilaku-perilakunya. Dan perilaku ini ketika dicoba untuk dipotret dan diambil bagaimana sih kesimpulan umumnya dari perilaku tersebut, maka itu menjadi suatu teori. Dan disinilah proses bagaimana ilmu
bagaimana ekonomi sebagai suatu behavior, sebagai suatu perilaku itu menjadi suatu ilmu. Dan yang terakhir adalah eh, sistem yang berkembang ini pasti akan terus berkembang, akan terus memperbaiki dirinya, akan terus mengkritik. Nah, sehingga kritik-kritik tersebut muncul pasti karena ada yang namanya problem, ada yang namanya penyakit-penyakit dalam sistem ekonomi. Dengan adanya problem ini, misalkan ada oh ternyata dengan sistem ekonomi yang seperti ini menyebabkan rentan terhadap krisis keuangan, sehingga manusia berpikir lagi kira-kira apa ya letak permasalahannya di mana, apa solusinya, apakah eh, masih bisa kita lengkapi, kita sempurnakan sistem yang ada ini, atau ternyata permasalahannya bukan di cabang-cabangnya, tapi permasalahannya ada di akarnya gitu. Wah, kalau sudah sampai ke akar berarti sistem ini yang harus di rekonstruksi atau harus mungkin diganti dengan sistem yang baru gitu. Sehingga problem-problem yang menjadi dampak negatif dari suatu sistem ekonomi itu tidak akan terjadi lagi. Nah, kita coba kita mengenali dengan sistem ekonomi kapitalis. Kalau kita lihat di sini value atau prinsipalnya, nanti teman-teman bisa eksplor lebih lanjut ya terkait apa sih definisi dari beberapa istilah berikut. Intinya sistem ekonomi kapitalis itu menganut prinsip yaitu materialism. Jadi everything itu dinilai dari materi. Jadi kesejahteraan misalkan seberapa sejahtera, maka penilaian dasarnya adalah dilihat dari materinya. Jadi seberapa banyak materi yang dari aspek materialism yang didapatkan oleh mereka, semakin banyak maka semakin sejahtera. Kalau lebih lebih banyak maka lebih sejahtera. Kemudian prinsip yang kedua adalah individualism. Jadi ini sangat mengakar sekali ya dalam sistem ekonomi kapitalis. Kemudian yang berikutnya adalah liberalism. Jadi bagaimana kebebasan itu disupport, kebebasan itu dijunjung tinggi dalam khususnya dalam berekonomi. Nah, value dan prinsip ini menjadi di breakdown lagi diantaranya menjadi rationality. Jadi keputusan-keputusan mereka dalam berekonomi itu dipengaruhi oleh pertimbangan isi rasional atau tidak. Kemudian juga aspek positivity, dan juga salah satu prinsip yang dipegang adalah keseimbangan. Jadi kalau ada dua orang gitu, kalau dibagi maka harus dibagi 50-50, lebih ke aspek materialnya. Jadi keseimbangan di sana sangat dijunjung tinggi. Kemudian value dan prinsip ini ketika di breakdown menjadi ke suatu sistem, maka akan sangat berpengaruh terhadap yang namanya bagaimana memaknai kepemilikan akan suatu aset atau suatu harta. Jadi dengan materialism dan individualism, maka di sini dianggap ketika kita memiliki suatu harta maka itu adalah milik mutlak kita sendiri gitu. Jadi ketika itu menjadi kepemilikan mutlak, maka harta tersebut berhak kita kelola dengan sekehendak kita, juga berhak kita nikmati dengan sekehendak kita. Tidak ada kewajiban untuk mungkin membaginya dengan orang lain, tidak ada kewajiban untuk bagaimana kita mengelolanya, tidak ada peran orang lain di situ. Karena itu adalah kepemilikan mutlak diri kita sendiri. Itu dalam pendekatan ekonomi kapitalis. Kemudian nah itu persepsi kepemilikannya ya, dan tadi juga bagaimana sih memanfaatkannya, kemudian bagaimana mendistribusikannya. Jadi tidak ada istilah sebagian dari hartamu itu adalah milik orang lain, itu tidak akan muncul di sana gitu, karena
yang dipegang adalah di sini kepemilikan mutlak oleh individu. Sehingga dalam proses distribusi harta tersebut, kepemilikan kita tersebut akan disisihkan sebagian ke pihak lain itu dengan paksaan, yaitu dengan misalkan dengan adanya kewajiban pajak dari pemerintah, tidak dengan melakukan hal-hal yang dikeluarkan secara sukarela. Nah, kemudian dalam hal behavior, dalam hal berperilaku, yang menjadi isu penting di sini adalah eh, kelangkaan. Nah, karena dari kelangkaan ini akan mempengaruhi keputusan-keputusan untuk melakukan proses produksi, keputusan-keputusan untuk melakukan konsumsi dan juga distribusi. Nah, yang menarik dalam sistem ekonomi kapitalis itu kelangkaan itu dianggap sebagai eh, sangat absolut ya, dianggap kelangkaan absolut. Contohnya misalkan sumber daya itu ya sangat ya terbatas di sini, sedangkan keinginan manusia tidak terbatas. Jadi diambil dari sisi ekstrimnya. Jadi kalau uh, sumber daya itu langka ya maka dilihat saat ini sumber daya tersebut langka, sehingga perlu kita kelola dengan baik. Tapi di satu sisi kebutuhan manusia itu tidak terbatas gitu, sehingga akan mempengaruhi bagaimana sih uh, perilaku produksinya, bagaimana perilaku konsumsinya, dan juga perilaku distribusinya. Kemudian problem ya, permasalahan yang muncul dari sistem ekonomi kapitalis di sini, salah satu problem yang paling mendasar yaitu adalah persepsi akan uang dan modal. Nah, dalam sistem ini menganggap bahwasanya uang itu adalah sama dengan modal, sehingga dampaknya di sini yang terjadi muncullah yang namanya sistem bunga, sistem membungakan uang, sehingga dampak yang terjadi adalah si pemilik uang, yang pihak-pihak yang punya uang yang surplus ini pasti akan tumbuh positif dibanding pihak-pihak yang keuangannya defisit, sehingga membutuhkan membutuhkan suntikan dana dari pihak yang surplus tadi, sehingga atau istilah singkatnya terjadi yang namanya ketidakseimbangan antara sistem moneter dengan sektor real. Jadi sistem moneter dalam sistem ekonomi kapitalis ini, sistem ekonomi berbasis bunga, sistem moneter itu terus berkembang positif, terlihat besar, dan itu tidak berkorelasi langsung dengan sektor realnya. Nah, sehingga itu yang menjadi menjadi sistemik ya dalam sistem keuangan dan moneter. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih bedanya dari beberapa aspek ini dengan ekonomi Islam itu sendiri. Nah, kalau kita merujuk ke ekonomi Islam, maka karena ada kata sifat Islam di sana, maka pasti value atau prinsip dasar yang menjadi dasar dalam keputusan-keputusan pelakunya pasti berdasarkan nilai-nilai Islam itu sendiri. Itu value yang dipegang yang pertama adalah iman, dan kedua Islam, dan level berikutnya adalah ihsan. Saya rasa teman-teman di sini juga sudah cukup paham ya definisi mendasar dari iman, Islam, dan ihsan. Jadi iman itu lebih ke aspek pengakuan, kemudian kita mengakui ketuhanan, kita mengakui kerasulan, kita mengakui adanya hari akhir, dan seterusnya. Kemudian dalam Islam itu lebih ke bagaimana kita mengaktualisasikan pengakuan kita tadi dalam satu perbuatan. Jadi dengan kita melakukan kewajiban-kewajiban dan menjauhi segala larangannya. Kemudian ihsan itu sendiri itu menjadi level bagaimana sih kita mengaktualisasikan iman dan Islam itu tadi gitu. Sampai kalau didefinisikan ihsan itu seperti diibaratkan bahwasanya kita beriman kepada Allah itu seakan-akan kita melihatnya
Tapi, kalau mungkin kita tidak bisa membayangkan bagaimana kita melihat Tuhan dalam proses, kita hidup, dalam proses kita beribadah, maka, paling tidak kita meyakini bahwasanya, Allah itu melihat kita gitu. Nah itu, menjadi 3 struktur dasar, bagaimana manusia, eee, berperilaku, baik itu dalam ibadah, maupun dalam hal muamalah. Nah ini ketika kita breakdown, nilai iman, Islam, dan ihsan ini, diantaranya muncullah, tauhid, kemudian khilafah, kemudian juga, keadilan. Nah, prinsip tauhid ini yaitu mengesahkan Tuhan. Jadi diantaranya nanti akan berpengaruh kepada, salah satu, poin dari ketauhidan, kita meyakini bahwasanya, eee, apa yang ada di muka bumi ini yaitu adalah kepemilikan milik siapa? Apa yang ada di muka bumi ini adalah milik milik, eee, Allah gitu. Nah itu, salah satu representasi dari tauhid. Kemudian tugas manusia di muka bumi ini adalah untuk mengelola, eee milik Allah tersebut. Kemudian, juga salah satu prinsip mendasar yang muncul di sini nanti akan di-breakdown dalam berekonomi adalah yang dikedepankan itu adalah aspek keadilan, bukan keseimbangan. Contoh dari aspek keadilan mungkin diantaranya misalkan hukum waris. Kenapa, di situ menjadi sangat filosofis sekali. Di sana ada pembagian antara, anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi anak laki-laki itu mendapatkan 2, sedangkan yang perempuan mendapatkan 1. Dari perspektif keseimbangan jelas itu tidak seimbang gitu, tapi ketika dicoba explore lagi dari perspektif keadilan, apakah itu lebih adil yang, satu mendapatkan 2, yang sedangkan yang satu mendapatkan, 1. Ternyata kalau kita lihat latar belakang, munculnya, ayat tersebut, itu, menunjukkan bahwasanya keadilan yang dicoba diangkat di sana. Nah, itu salah satu bentuk bagaimana sih value-value dan prinsip dalam ekonomi Islam itu sendiri. Nah, value ini ketika kita turunkan dalam, sistem, diantaranya misalkan, dalam konsep kepemilikan. Nah, sehingga menjadi bagaimana persepsi akan kepemilikan itu sendiri. Karena, seorang muslim meyakini bahwasanya apa yang ada di muka bumi ini dan di langit itu adalah milik Allah, maka, dalam perspektif Islam itu sendiri, tugas seorang itu ketika mempunyai harta, harta itu adalah titipan. Nah, harta itu adalah titipan, maka, tetap itu menjadi milik kita secara individu, tapi, kepemilikannya itu tidak dianggap sebagai kepemilikan yang mutlak 100% gitu. Nah, sehingga di sana ada, bagaimana kita memanfaatkan hartanya, kita juga akan terus berpegangan teguh dengan, prinsip-prinsip yang sebelumnya dibahas gitu. Jadi tidak sebatas, suka-suka karena itu milik mutlak oleh individunya tersebut. Kemudian, juga dalam hal distribusi, salah satu contohnya adalah dalam Islam ada yang namanya, kebijakan-kebijakan fiskal berupa, kewajiban zakat, infak, sedekah, eee, ada instrumen-instrumen tersebut ya, ada juga, yang sifatnya wakaf. Nah, ini sebagai bentuk bahwasanya, perbedaan nilai tadi itu akan mempengaruhi konsep kepemilikan, sehingga, eee, proses pengelolaan, harta atau proses pengelolaan asetnya akan juga berbeda. Nah, ketika diperspektifkan dengan prinsip kelangkaan, di kelangkaan ini juga menjadi, tadi kan, sumber daya itu langka, sedangkan kebutuhan itu tidak terbatas. Padahal dalam Islam kalau kita lihat bahwasanya, disampaikan dalam Al-Qur'an bahwasanya, eee, bahkan rezeki seekor ayam ya besok pagi pun itu sudah dijamin gitu, sudah dijamin oleh Allah. Nah, berarti kan itu menyatakan bahwasanya,
sumber daya itu tersedia gitu. Nah, apakah ini bertentangan dengan perspektif kelangkaan? Nah, ternyata maksud dari ayat tersebut adalah eh, sumber daya, semua kebutuhan itu sudah disediakan. Cuman yang menjadi problem adalah kemampuan manusia untuk mengakses sumber daya tersebut. Contoh sederhananya, misalkan saat ini kita baru mampu mengakses sumber daya, misalkan untuk kebutuhan bahan bakar, kita baru mampu mengakses sumber daya minyak bumi gitu. Padahal ada alternatif-alternatif sumber daya lain yang mungkin yang sudah disediakan, tapi kemampuan kita saja yang belum bisa mencapai ke sana gitu. Siapa tahu nanti suatu saat hanya menggunakan air atau mungkin sebatas menggunakan zat-zat kimia yang lain itu bisa menggantikan eh, peran dari minyak bumi itu sendiri. Tapi yang ditekankan dalam Islam adalah yang lain adalah terkait kelangkaan ini. Yang ditekankan adalah bagaimana manusia itu membatasi keinginannya gitu. Menjadi hal-hal mempertimbangkan apakah itu perlu, apakah itu berlebihan gitu. Tanpa menafikan bahwasanya memang kebutuhan manusia itu tidak terbatas, tapi ajaran-ajaran atau nilai-nilai dalam Islam itu mengarahkan manusia untuk berusaha agar bisa membatasi. Nah, sehingga di sanalah perspektif kelangkaan, tetap ada kelangkaan dalam Islam, dalam sudut pandang ekonomi Islam, tapi bagaimana menyikapinya itu yang berbeda. Dan ini juga akan mempengaruhi bagaimana terjadinya proses produksi maupun proses konsumsi dan juga proses distribusi itu sendiri. Nah, kemudian salah satu problemnya dalam sistem keuangan adalah di sini. Dalam ekonomi Islam itu persepsi yang dibangun adalah uang itu bukan modal. Jadi uang itu hanya sebatas alat tukar. Jadi kapan uang itu menjadi modal? Uang itu menjadi modal hanya karena ketika uang tersebut dipertemukan atau uang tersebut dijadikan sebagai faktor produksi. Jadi ketika uang tersebut kita invest dalam suatu bisnis untuk membeli bahan baku, kemudian dikelola, kemudian menghasilkan keuntungan, maka uang itu menjadi modal. Tidak, sehingga ada satu posisi uang itu hanya sebagai uang, ada satu posisi uang itu berubah menjadi modal. Atau singkat ceritanya, eh, ini yang akan membentuk kenapa dalam Islam itu tidak terjadi yang namanya sistem bunga. Proses pembungaan uang itu tidak terjadi dalam Islam karena dasar dari sini yaitu money is not capital. Sehingga yang terjadi secara makro, perkembangan sektor keuangan, perkembangan sektor moneter itu akan berjalan seiringan, akan berjalan bareng dengan perkembangan sektor real. Sehingga ini menjadikan perbedaan mendasar antara sistem keuangan dan moneter konvensional dengan sistem keuangan dan moneter Islam itu sendiri. Nanti pada kesempatannya kita akan bahas lebih lanjut bagaimana sih teori-teori bunga seperti itu ya bisa mempengaruhi, bisa menyebabkan krisis ekonomi. Baik, sampai di sini bagaimana kita membreakdown perbedaan mendasar, bagaimana kita mengenal ekonomi Islam dengan mencari perbedaan mendasar antara ekonomi Islam dengan sistem ekonomi yang sudah berjalan sebelumnya, yaitu ekonomi kapitalis. Baik, begitu. Kalau ada pertanyaan silakan bisa disampaikan dalam forum diskusi. Kita saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.